Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kembali, saya Mulyadi Faisal yang merupakan peserta Latsar CPNS Kadut Lan Samarinda Angkatan ke-13 akan memaparkan materi singkat tentang manajemen ASN. Tantangan manajemen ASN. Pertama, perencanaan kebutuhan pegawai. Tantangannya berupa analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian pangkat dan jabatan. Tantangannya pangkat, kelas jabatan, dan standar kompetensi. Kemudian sistem penggajian, tantangannya evaluasi jabatan. Kemudian pensiun, tantangannya iuran PNS dan pemberi kerja. Dan terakhir disiplin, tantangannya penjatuhan hukuman disiplin. Jadi ini adalah tantangan yang dihadapi para ASN. Pengertian manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran dan fungsi ASN adalah kombinasi dari aneka, WOG, dan pelayanan publik. Jenis pegawai ASN ada dua, yaitu pegawai negeri sipil atau disingkat PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut P3K. Mari kita bahas satu-satu. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Hak PNS dan P3K. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan. Kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Dari kedua hal ini kita dapat melihat perbedaan. Kalau PNS itu diberikan fasilitas, sedangkan P3K tidak. Kemudian PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3K hanya mendapat perlindungan. Ya, itu saja. Kewajiban ASN. Pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Manajemen ASN kita bagi dua, manajemen PNS dan manajemen P3K. Kalau manajemen PNS itu ada 14 poin, sedangkan manajemen P3K hanya 9 poin. Mari kita bahas satu-satu. Manajemen PNS. Pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua, pengadaan.
ketiga pangkat dan jabatan, 4 pengembangan karir, 5 pola karir, 6 promosi, 7 mutasi, 8 penilaian kinerja, 9 penggajian dan tunjangan, 10 penghargaan, 11 disiplin, 12 pemberhentian, 13 pensiun dan tabungan hari tua, dan terakhir perlindungan. Sedangkan manajemen P3K hanya 9, yaitu pertama penetapan kebutuhan, kedua pengadaan, ketiga penilaian kinerja, keempat penggajian dan tunjangan, kelima pengembangan kompetensi, 6 pemberian penghargaan, 7 disiplin, 8 pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan 9 perlindungan. Pemberhentian PNS. PNS diberhentikan dengan hormat karena 1. Meninggal dunia, 2. Atas permintaan sendiri, 3. Mencapai batas usia pensiun, 4. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, kelima tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak menjalankan tugas dan kewajiban. PNS diberhentikan tidak hormat karena 1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, ketiga menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. PNS diberhentikan sementara karena 1. Diangkat menjadi pejabat negara, 2. Diangkat menjadi komisioner atau lembaga atau anggota lembaga non-struktural, ketiga ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Sedangkan selanjutnya kita membahas pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K. Dilakukan dengan hormat karena 1. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir, 2. Meninggal dunia, 3. Atas permintaan sendiri, 4. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K, kelima tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Kemudian dilakukan tidak hormat karena 1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. 3. Menjadi dan atau mengurus partai politik. Demikianlah tadi materi ringkas tentang manajemen ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.